Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, nama saya Dian Aimahija dengan NIM 22000184113. Dari kelas I, kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir saya pada matkul pemrograman web yang diampu oleh Bapak Ali Tarmuji dalam penugasan PTAP Web 2023. Akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu daftar konten. Bisa kita lihat ada 5 daftar konten yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama deskripsi web, yang kedua adalah file web server lokal, yang ketiga adalah desain web, yang keempat script program dan penjelasan, dan yang kelima adalah GitHub. Yang pertama yaitu kita kali ini akan membahas tentang deskripsi web. Web personal. Web profil personil ini merupakan halaman biodata diri yang menampilkan informasi tentang saya sendiri, yaitu Dian Aimahija. Lalu web ini dirancang dengan konsep desain yang tepat, menggunakan pewarnaan, keseimbangan asimetris, tipografi, dan layout yang baik. Terdapat gambar latar belakang dan foto saya sendiri, serta bagian yang mencakup profil, skill, riwayat pendidikan, pencapaian, keterampilan, dan kontak. Navigasi di bagian header memungkinkan penggunaan melompat untuk ke bagian tertentu. Halaman web juga mencakup jam digital dan footer dengan hak cipta. Web ini juga dibangun dengan HTML yang baik, serta CSS, PHP, dan JavaScript, serta memenuhi persyaratan yang setelah dosen lampirkan pada e-learning dengan implementasi perulangan, struktur percabangan, 2 form isian dengan validasi, serta array function dalam PHP. Terdapat pula halaman interaktif dengan menu tutorial kelas dan saran yang membawa pengguna ke halaman baru. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu file web server lokal. Pada materi kali ini saya akan menampilkan sebuah screenshot yang menampilkan letak file saya dalam web server lokal saya yang menggunakan aplikasi XAMPP. Bisa kita lihat, file saya terletak di dalam komputer ini dalam penyimpanan C, XM, htdocs, dan di dalam file UAS. Bisa kita lihat, inilah list file yang saya gunakan dalam tugas akhir. Yang ketiga adalah saya akan membahas tentang desain web. Berikut adalah desain web interface awal pada halaman web saya. Bisa kita lihat, yang pertama yaitu ada tampilan header yang berisi tentang perkenalan singkat diri saya, lalu diikuti dengan navigasi bar, lalu selanjutnya di bawahnya ada 3 gambar pelengkap yang dilanjutkan oleh profil biodata diri saya secara lengkap yang terdapat dalam gambar desain ini. Sebelum paling akhir terdapat fitur jam real time yang menampilkan waktu saat ini, serta footer terdapat pada bagian paling bawah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah tampilan atasnya secara detail, dan ini adalah tampilan bawahnya secara detail. Kita akan lanjut ke bagian yang keempat, yaitu script program dan penjelasannya. Yang pertama yaitu program index.html. Bisa kita lihat potongan script programnya. Yang pertama yaitu div yang mencakup gambar pada header, yaitu gambar bulan yang latar tadi, dengan caption dengan tulisan perkenalan diri singkat saya, yaitu Dian Aimahija, serta program studi saya dan peran saya. Selanjutnya pada header terdapat juga tulisan biodata diri diikuti dengan navigasi bar seperti profil, skill, riwayat pendidikan, pencapaian, keterampilan, kontak, tombol navigasi tutorial kelas, dan tombol saran adalah tombol yang jika kita klik akan membawa kita ke halaman lain. Selanjutnya pada main terdapat
kolom atau kolom section yang berisi skill, diikuti dengan section riwayat pendidikan, section pencapaian, section keterampilan, serta section kontak. Pada sisi kanan kolom terdapat section profil dengan fitur auto scroll atau mengikuti jejak scroll kita. Diakhiri dengan div penggunaan jam yang akan menampilkan kotak jam, serta diakhiri dengan footer dengan copyright tahun dan nama saya sendiri. Selanjutnya yaitu tampilan web. Bisa kita lihat pada program index.html ini menampilkan tulisan-tulisan seperti ini yang diikuti oleh gambar dan ketentuan yang pada CSS yang akan kita tampilkan dan kita bahas selanjutnya. Ini adalah tampilan bawahnya. Bisa kita lihat pada section profil akan auto scroll. Jika kita meng-scroll maka dia akan tetap tampil di layar. Ini adalah tampilan bawah atau footernya. Berikutnya saya akan menjelaskan program style.css pada tampilan web ini. Dikarenakan codingan style.css yang terlalu banyak hingga beratus-ratus baris, maka saya akan membahas inti utamanya dan perannya saja. Bisa kita lihat yang pertama adalah penggunaan secara global, yaitu menggunakan box sizing, margin, and padding. Pada body, mengatur font huruf, mengatur ukuran, serta mengatur warna latar belakang, serta ukurannya. Selanjutnya yaitu penggunaan slice untuk melihat potongan gambar 3 gambar. Ini adalah gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, yaitu ini adalah CSS pada header menggunakan background color serta color text. Selanjutnya adalah header navigasi turunannya, serta pada main terdapat settingan padding. Pada section terdapat settingan background color, color text, padding, text align atau border. Pada section ini adalah yang menampilkan kotak tadi. Selanjutnya ini adalah yang paling penting pada penugasan kali ini, yaitu form. Dikarenakan kita menggunakan form, maka kita perlu membuatnya agar tidak monoton dan dia bisa terlihat bagus. Ini adalah settingan pada formnya menggunakan display flex serta menggunakan margin bottom 20 pixel. Pada form label juga disetting dengan ketentuan, serta pada form inputnya juga disetting dengan ketentuan. Selanjutnya adalah ketentuan pada tombol submitnya. Tombol submitnya menggunakan background color serta menggunakan warna teksnya. Selanjutkan pada program, pada file script.javascript, yaitu penggunaan window at event listener. Yaitu bisa kita lihat ini adalah pesan yang menampilkan pesan mengambang yang akan tampil sebelum web itu dijalankan atau awal mula web itu ditampilkan. Bisa kita lihat yaitu ucapan selamat datang di halaman biodata diriku. Selanjutnya yaitu penggunaan link at event listener untuk membuat event atau pesan itu bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu penggunaan konstanta clock, yaitu seluruh elemen yang di dalam ini digunakan untuk men-setting atau menampilkan jam waktu real time pada saat ini yang diambil dari sistem kita. Jadi dia akan menampilkan waktu real time pada device masing-masing. Selanjutnya penggunaan fungsi update clock, yaitu ini fungsi untuk menampilkan atau mengubah waktu tiap detiknya pada jam tersebut. Dia akan mengupdate setiap detiknya serta menampilkan progres waktunya. Setelah itu ada penggunaan mouse over dan mouse out. Ini berfungsi untuk saat mouse kita tidak dalam bagian
kolom jam tersebut, maka dia akan memudah. Dan jika kita gerakkan kuesionernya ke situ, ke bagian jam, maka dia akan warnanya menjadi jelas. Yang selanjutnya yaitu navigasi profil. Kita lanjutkan pada program form pendaftaran.html. Pada script program ini, bisa kita lihat yang pertama menggunakan header serta ucapan yang sama pada index.html tadi. Selanjutnya, menggunakan judul besar pendaftaran tutorial kelas. Serta disertai dengan navigasi profil yang akan membalikkan kita kembali ke halaman utama. Dilanjutkan pada judul formulanya, yaitu terdapat form pendaftaran tutorial kelas menggunakan elemen form diikuti dengan div dengan label kolom isian nama lengkap, email, nomor telepon, keahlian, pengalaman mengajar, serta tombol kirim. Diakhiri dengan penggunaan footer yang berisi lisensi copyright, tahun, dan nama saya. Pada bagian akhir terdapat script atau mengambil data daftar.js, mengambil data JavaScript pada file itu agar bisa menerima data form dan bisa diolah. Berikut adalah tampilan web pada codingan form pendaftaran.html tadi. Bisa kita lihat judul besarnya pendaftaran tutorial kelas dengan navigasi profil yang akan mengembalikan kita kembali ke halaman awal. Dilanjutkan dengan formulir pendaftaran tutorial kelas seperti yang tampilan ini. Ini adalah tombol kirimnya. Saya lanjutkan pada program pada file daftar.js. Bisa kita lihat menggunakan window add event listener yang memanggil tutorial form. Dia akan memanggil atau memvalidasi form. Jika sudah divalidasi akan diproses. Berikut adalah fungsi validasi formnya. Bisa kita lihat fungsi validasi form berfungsi jika form tersebut salah atau tidak sesuai ketentuan atau kosong, maka dia akan menampilkan pesan alert atau notifikasi. Bisa kita lihat jika namanya tidak terisi, maka akan keluar alert atau himbauan yang menampilkan nama lengkap harus diisi. Dilanjutkan dengan seperti email, nomor telepon, mata pelajaran, serta pengalaman mengajar juga. Jika tampilannya kosong atau tidak berisi sama sekali, maka dia akan menampilkan pesan. Dilanjutkan fungsi untuk submit form. Ini adalah fungsi yang menampilkan pesan permintaan terkirim jika kita sudah klik tombol submit dan setelah validasi dilakukan. Selanjutnya adalah program file daftar.php. Bisa kita lihat pada program daftar.php dimulai dengan penggunaan if. Jika form tersebut sudah dikirim, maka form tersebut akan divalidasi dan akan dimasukkan nilainya ke variabel baru menggunakan $. Selanjutnya, file tersebut akan disimpan ke file txt atau file teks. Berikut adalah nama file yang akan dicetak, serta dalam file txt ini berisi data nama, email, nomor telepon, mata pelajaran, serta pengalaman mengajar yang bisa kita lihat pada tampilan ini. Selanjutnya, setelah penggunaan algoritma tadi, kita akan membuat pemrosesan jika file tersebut sudah valid dan sudah terisi dan sudah disubmit, maka file tersebut akan ditulis. Jika file tersebut berhasil, maka akan terdapat pesan data telah disimpan ke file teks. Jika gagal, maka akan terdapat tulisan gagal menyimpan data ke file teks. Ini adalah tampilan script kode program yang akan menampilkan pesan terkirim. Selanjutnya program daftar saran.php. Bisa kita lihat pada program ini, pada file ini adalah program yang memakai array serta memakai perulangan yang sudah ditentukan pada e-learning. Bisa kita lihat inilah data-data yang tersimpan pada form sebelumnya. Lalu form tersebut diolah dan akan proses kembali jika sewaktu-waktu ingin ditampilkan pada tampilan web. Selanjutnya, program form saran.html. Diawali dengan gambar
diikuti dengan penggunaan style.css yang sudah saya bahas. Dilanjutkan dengan gambar header dengan perkenalan diri saya sama seperti yang dua sebelumnya. Dilanjutkan dengan tulisan header formulir saran dengan navigasi profil yang akan mengembalikan kita kembali ke halaman awal. Selanjutnya yaitu adalah section yang berisi formulir, berisi nama, email, nomor telepon, kesan, pesan. Itu semua adalah kolom pengisian yang akan kita isi dan akan diolah pada file selanjutnya. Diakhiri dengan tombol submit kirim dan ditutup dengan penggunaan footer, diikuti dengan lisensi dan copyright saya, serta penggunaan script daftar.javascript. Bisa kita lihat pada tampilan ini adalah tampilan formulir saran, dilengkapi dengan navigasi serta tampilan formulir yang bisa kita lihat seperti ini. Terdapat 5 kolom pengisian serta tombol kirim. Kita lanjutkan pada program file saran.javascript. Diawali dengan add event listener yang akan memproses jika jika kita menekan submit, maka akan diproses validasinya. Dilanjutkan dengan fungsi validasi form yang melihat validasi-validasi di dalam form tersebut. Bisa kita lihat ada 5 konstanta. Lalu dengan pengondisian, jika kolom tersebut kosong, maka akan menampilkan pesan alert. Sama juga diikuti dengan email, nomor telepon, kesan, dan pesan. Jika itu semua sudah benar, maka akan mengembalikan nilai true. Dilanjutkan dengan fungsi submit form, yaitu di mana jika form tersebut sudah lengkap dan kita menekan tombol submit, maka terdapat pesan yang menampilkan permintaan dikirim. Kita lanjutkan pada program file saran.php. Bisa kita lihat dengan pengondisian if, yaitu if jika sudah diproses dengan menekan tombol submit, maka nilai atau isi dalam form tersebut akan dipindahkan ke variabel baru yang seperti kita tampilkan ini pada variabel-variabel yang diawali dengan simbol $. Selanjutnya, data tersebut disimpan ke dalam file daftar.txt yang dilanjutkan dengan nama, email, nomor telepon, mata pelajaran, pengalaman mengajar yang akan tampil pada file daftar.txt tersebut. Selanjutnya, file tersebut akan ditulis atau menulis data ke file dengan pengondisian. Jika file tersebut sudah selesai validasi dan sudah dilakukan pemrosesan, jika gagal, maka akan terdapat pesan gagal menyimpan data ke file teks. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan data telah disimpan ke file teks. Selanjutnya menampilkan pesan atau notifikasi yang menampilkan tulisan permintaan terkirim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang program saat dijalankan. Bisa kita lihat, ini adalah tampilan awal, diikuti dengan perkenalan singkat saya, logo, tampilan image pada header, judul besar, serta navigasi berupa profil, skill, riwayat pendidikan, pencapaian, keterampilan, kontak, tutor, kelas, dan saran. Diikuti dengan 3 gambar, 3 gambaran pendukung. Jika kita menekan tombol keterampilan, maka dia akan auto scroll atau akan membawa kita langsung scroll ke section keterampilan. Yang bisa kita lihat, dia akan menampilkan seperti ini jika kita menekan tombol keterampilan. Akan saya lanjutkan. Semisal, jika kita menekan tombol saran, maka dia akan tampil atau berpindah halaman ke tampilan yang baru, yaitu tampilan formulir saran, yang akan menampilkan tampilan yang berbeda. Header dan footer sama, namun isi main body atau main content-nya berbeda. Pada kasus ini, dia akan menampilkan formulir saran dengan 5 kolom pengisian berupa nama, email, nomor telepon, kesan, pesan, serta tombol kirim. Ini adalah kasus di mana jika salah satu kolom kosong,
maka dia akan terdapat pesan harap isi bidang ini. Nah, ini adalah keadaan saat form sudah terisi semua dan kita akan mengklik kirim. Maka formulir tersebut akan tercetak ke file txt dan akan diproses oleh JavaScript dan PHP. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir kita, yaitu tentang GitHub. Ini adalah tampilan screenshot repository GitHub saya yang berisi folder image yang berisi gambar-gambar pendukung pada tampilan web saya. Dilanjutkan desain web. Desain web ada 3. Mengapa? Karena desain web yang pertama adalah desain web tampilan awal. Desain web 2 adalah tampilan saat formulir tutorial kelas. Desain web tampilan 3 menampilkan desain pada formulir saya. Dilanjutkan dengan file-file pendukung seperti PHP, JavaScript, dan HTML yang bisa saya tunjukkan pada tampilan ini. Berikut adalah jika ingin melihat atau ingin memantau serta ingin memberi saran pada tampilan web saya, maka Anda bisa untuk mengakses file saya pada link GitHub saya di bawah ini. Nah, selanjutnya saya akhiri presentasi kali ini. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan tutur kata serta salah dalam menjelaskan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri presentasi ini. Jika ada saran dan ada kritik serta ada komentarmu, bisa lakukan di kolom komentar YouTube atau hubungi sosmed saya. Terima kasih untuk semuanya yang menyimak. Dadah.